Pernahkah Anda menyadari bahwa ikan ini begitu mudah ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari? Di restoran sushi contohnya, hampir semua tempat menyediakan menu dengan bahan dasar ikan ini. Atau bahkan restoran cepat saji, yang juga menyediakan beberapa pilihan menu dari olahan ikan ini. Hari ini kami akan membawa kalian untuk lebih tahu bagaimana sebenarnya manusia sangat tergantung pada jenis ikan ini. Tuna sendiri telah menjadi bagian penting dalam sejarah kehidupan manusia. Contohnya di masa Romawi, selama terjadinya perang. Olahan tuna asap digunakan sebagai bekal ransum bagi pasukan di baris terdepan. Begitu juga saat Perang Dunia yang terjadi di awal abad ke-19, tuna kaleng berjasa menyediakan kebutuhan protein bagi hampir semua pasukan di berbagai negara. Jadi tidak heran jika dikatakan bahwa tuna sangat berjasa bagi peradaban manusia itu sendiri. Menurut data FAO sendiri, dikatakan ada sekitar 7 ton tuna ditangkap setiap tahunnya. Nilai ekonominya pada tahun 2022 bahkan mencapai 42 miliar dolar, atau jika dirupiahkan senilai 600 triliun rupiah lebih. Angka ini berkontribusi 16% dari total nilai ekonomi dari ikan tangkap dunia. Besarnya permintaan tuna ini diramalkan akan terus mengalami peningkatan. Ini dipengaruhi oleh pola hidup sehat yang juga terus meningkat. Namun yang perlu kita ketahui, stok tuna di dunia juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan sudah masuk ke tahap berbahaya karena eksploitasi berlebihan ini. Sebelum penjelasan lebih jauh, kami akan mengajak Anda untuk mengenal tuna terlebih dahulu. Secara keseluruhan terdapat 14 jenis tuna, di mana 3 jenis yang merupakan tuna yang paling terkenal dan paling dicari di dunia. Bluefin tuna, spesies ini terdiri dari 2 subspesies yakni Pacific bluefin tuna dan Atlantic bluefin tuna. Kedua jenis tersebut di Jepang dikenal dengan nama Honmaguro dan merupakan top class tuna. Jenis tuna ini merupakan terbesar dari semua jenis tuna, panjang tubuhnya saja dapat mencapai 4 meter dengan berat hingga 100 kg. Jenis tuna ini memiliki siklus migrasi yang sangat jauh dan mampu berenang dengan kecepatan hingga 80 hingga 90 km per jam. Yang kedua adalah Southern bluefin tuna. Jenis ini memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 2 meter dengan berat hingga 150 kg, ukuran terbesar kedua setelah bluefin tuna. Jenis ini merupakan salah satu tuna yang masuk dalam red list. Artinya ikan ini sudah dalam ancaman punah karena populasinya yang semakin sedikit. Yang ketiga adalah yellowfin tuna. Jenis ini merupakan tuna besar yang paling banyak ditangkap saat ini. Ini dikarenakan ketersediaan populasinya yang cenderung lebih banyak dibanding jenis tuna besar lain. Ada beberapa jenis tuna lain yang juga terkenal di dunia seperti skipjack tuna atau di Indonesia dikenal sebagai ikan cakalang, dan albacore tuna yang sering disebut sebagai baby tuna di Indonesia. Metode tangkap yang paling umum digunakan adalah purse seine, atau di Indonesia dikenal sebagai pukat cincin. Cara ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan tuna jenis kecil seperti cakalang. Yang kedua adalah single lines. Cara ini pada dasarnya persis seperti cara memancing biasa, di mana penangkap akan menggunakan umpan buatan atau semprotan air untuk memancing ikan yang diincar. Ikan yang ditarget biasanya ikan jenis besar untuk keperluan sashimi atau olahan kualitas tinggi lain. Cara ketiga adalah long line. Cara ini kurang lebih pengembangan dari metode single line, di mana mancing akan dibuat bercabang dan memanjang sehingga memungkinkan meletakkan banyak mata pancing.
Kondisi perikanan tangkap tuna Indonesia saat ini sedang mengalami ancaman serius dikarenakan overfishing. Menurut informasi yang didapat dari website katadata.co.id, dikatakan ada 3 jenis tuna sedang mengalami penurunan produktivitas yang sangat-sangat cepat. Tuna kecil seperti cakalang mengalami penurunan sebesar 15% setiap tahun. Sedangkan tuna besar mengalami pengecilan ukuran dari yang dulu sekitar 150 cm, sekarang rata-ratanya turun menjadi 80 cm. Bahkan menurut beberapa lembaga penelitian dikatakan populasi tuna jika tidak segera ditanggulangi sejak dini, dikhawatirkan 10-13 tahun lagi tuna akan mengalami kepunahan. Ini juga diperkuat oleh penelitian dari California University dengan model penangkapan dan metode saat ini. Secara keseluruhan hasil tangkap Indonesia akan turun sampai 81% di tahun 2030. Solusi berupa penetapan area konservasi dan penghentian sementara penangkapan tuna demi untuk memulihkan populasinya di laut juga sudah ditempuh. Namun demikian, semua ini tidak berjalan baik dikarenakan kesulitan dalam mengontrol setiap hasil tangkap pada kapal ikan. Ini diperburuk juga karena hanya sedikit kapal yang mendaftarkan diri secara resmi ke pemerintah. Bisa kita bayangkan bagaimana industri perikanan Indonesia di masa depan jika masalah ini terus berlanjut. Bukan hanya spesies tuna yang terdampak. Ekonomi Indonesia juga akan sangat terpengaruh oleh rusaknya industri ini. Mengingat perikanan tangkap ada di 5 besar industri penyokong perindustrian Indonesia. Dan bisa dibayangkan berapa banyak nelayan yang akan kehilangan mata pencariannya nanti. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe agar kami bisa terus berkembang. Sampai bertemu di video selanjutnya.